Halo teman-teman, balik lagi kita di sesi yang kedua untuk hari ini. Kita balik di kelas dukungan virtual, yaitu kegiatan yang diinisiasi oleh Help Nona dengan bekerja sama dengan PF Muda Pertamina Foundation, yang juga didukung oleh beberapa community partner seperti Indonesia Volunteering Hub, Jadi PNS, Perempuan Berkisah, Holabek Jakarta, Is the Life, SafeNet, Cinta Setara, Ek Mental, Cerdashukum.id, Kolektif Advokat Keadilan Gender, Universitas Advokat Keadilan Gender, Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan Tenggara Youth Community NTT. Nah, di sesi kita yang kedua hari ini, semoga teman-teman tetap semangat, tetap juga antusias untuk mengikuti, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang kita punya saat ini ya, karena seperti yang udah dibilang sebelumnya, adaptasi baru ini memang jadi challenge terbesar banget buat kita semua gitu, apalagi untuk teman-teman yang mungkin jangkauan internetnya masih cukup sulit gitu, tapi dengan semua keterbatasan yang ada kita optimalkan gitu. Nah, teman-teman, di sesi kedua ini izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri, khususnya ke Mbak Lima. Halo Mbak, saya Febri, bisa dipanggil Fei. Saya dipercayakan untuk memandu kegiatan KDV selama beberapa hari ke depan juga nantinya. Dan mungkin teman-teman ada yang nggak bertanya juga kali ya, mungkin saya aja nih yang mau ngasih tahu gitu. Keterlibatan saya memang bukan dari Help Nona juga, sama seperti Ai, tetapi dipercayakan untuk punya kesempatan moderasi kegiatan hari ini. Saya sendiri dari lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan pengalaman saya di dalam kekerasan berbasis gender ini, saya pernah punya kesempatan 2 tahun menjadi relawan UPR di Komnas Perempuan, dan 1 tahun dipercayakan untuk bergabung dengan tim catatan tahunan Komnas Perempuan gitu. Nggak usah berlama-lama lagi, saya mau menyapa narasumber kita sore hari ini. Ada Mbak Alimah Fauzan. Halo Mbak. Halo, halo Feby. Aku panggilnya Mbak Alimah ya. Iya, silakan. Mbak Alimah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya sehat. Saya juga baru selesai aktivitas offline dan ini memang riskan ya, tapi memang dengan alasan tertentu harus dilakukan. Iya. Pertemuan virtual seharusnya tidak membatasi kita untuk terus belajar ya Mbak ya. Malah semangat Iya, belajarnya harus terus ada gitu. Nah, benar teman-teman banget. sedikit aja. Nanti juga Mbak Alima akan menjelaskan gitu ya lebih dalam. Mbak Alima ini adalah founder dan konselor dari Perempuan Berkisah. Aku persilahkan. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih. Saat ini kita akan mulai berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Perempuan Berkisah bersama tim redaksinya, bersama tim konselornya, bersama juga tim ilustrator, desain grafis, dan juga teman-teman anggota Perempuan Berkisah, baik yang lama dan yang baru. Yang baru mulai rekrutmen beberapa bulan lalu. Oke, teman-teman, untuk tema saya tulis sesuai dengan apa yang diminta oleh tim penyelenggara, yakni Help Nona, how to be a great support system dan menjalankan aksi sosial dalam isu kesetaraan. Inti pembahasan saya ini ya teman-teman, semoga nanti kita nggak kemana-mana, memanfaatkan waktu dengan baik, dan semoga nanti tidak ada gangguan lagi.
Seperti timeline saya bahwa pertama kita akan ngobrol dulu, perkenalan dulu tentang perempuan berkisah. Teman-teman mungkin selama ini mengenal perempuan berkisah hanya di Instagram ya. Kemudian juga mungkin ada juga yang di website. Kalau dulu kita punya website perempuanberkisah.com tahun 2015 saat saya mendirikan itu. Kemudian 2019 mulai berganti perempuanberkisah.id. Teman-teman, kalau yang baru mengenal perempuan berkisah dari Instagram, mungkin saat ini waktu yang tepat untuk saya memperkenalkan diri dan juga komunitas perempuan berkisah. Pertama, perempuan berkisah selain dia sebagai media, ruang aman, dia juga sebagai media pemberdayaan. Di sini kita ada ruang aman. Ruang aman itu apa saja nanti saya akan cerita. Ruang amannya perempuan berkisah itu ada berapa bentuk. Di perempuan berkisah juga kita melakukan pemberdayaan. Ada pengorganisasian komunitas yang sampai sekarang kita masih lakukan. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi hampir di setiap gerak kita dengan teman-teman kolektif Indonesia Feminis, kemudian dengan komunitas-komunitas maupun lembaga, bahkan tenaga kesehatan, dan juga ruang aman berbasis komunitas lain yang ada di daerah-daerah. Kenapa ini penting? Nanti kita akan berdiskusi. Kenapa ini penting? Kenapa sih kerja-kerja sosial ini kita sangat penting untuk melakukan kolaborasi? Kenapa kemudian kerja-kerja sosial saat ini sangat jadul jika teman-teman tidak mau berkolaborasi? Daripada berkompetisi, lebih baik kita berkolaborasi ya teman-teman. Kemudian kita juga ada penguatan kapasitas. Karena dalam proses pemberdayaan, kita ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan tergantung pada apa yang ingin kita ubah. Apakah kita ingin mengubah pengetahuannya saja, pemikirannya saja, perilaku, sikap, budaya, ataukah kebijakan? Kenapa itu kemudian pentingnya sebuah penguatan komunitas? Dari situ kita akan tahu standpoint kita akan di mana. Dan ini pula yang dilakukan oleh perempuan berkisah. Kemudian kita juga ada kampanye sosial atau social campaign. Di proses pemberdayaan, kami juga nanti akan cerita bagaimana perempuan berkisah pelan-pelan belajar berproses dan bertumbuh bukan karena sebuah ambisi tertentu agar ini tetap viral, agar ini tetap terkenal, tidak ya teman-teman. Kita nanti belajar bersama tentang proses ini, proses bertumbuh ini, tapi semua terjadi secara organik, kalau saya bisa bilang begitu. Organik yang kemudian karena terjadi proses refleksi, kemudian juga aksi, refleksi lagi, pembelajaran terus-menerus, akhirnya kemudian kita membentuk sebuah sistem yang ini berdasarkan kesepakatan bersama dan nyaman untuk semuanya. Ya, jadi perempuan berkisah, ingat ya, bukan cuma Instagram, tapi juga ada website, ada YouTube, ada di page juga ada, kemudian di WA apalagi ya, WA kita grupnya banyak, apalagi di HP saya, bukan hanya WA tim redaksi saja, tim ilustrator saja, anggota, bukan hanya konselor saja, tapi juga ada ruang konseling yang di mana ketika ada konseli baru atau sender yang butuh untuk melakukan konseling dengan kami, maka itu akan muncul ruang konseling baru. Setiap ada konseli baru, di situ ada ruang konseli baru, maka di situ ada grup baru. Dan karena penting, proses konseling itu tidak rame-rame. Satu ruang berarti ada sekitar 1 orang konseli dan kalau bisa maksimal 3 ya, atau minimal atau maksimal 2. Kami biasanya 2. Kenapa bukan 1? Karena kami kerja tim, di mana kita akan saling belajar dan saling membackup ketika salah satu konselor dia mengalami kelelahan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, bicara support system, maka kami merupakan salah satu support system. Bentuk support system ruang aman berbasis komunitas, yaitu komunitas perempuan berkisah.
Teman-teman bisa lihat sekarang di layar, di situ ada segitiga, bagaimana itu bisa terbentuk seperti itu, terjadi seperti itu, ini juga tidak terlepas dari proses, aksi, refleksi dari saya mau ini dulu, apakah suara saya masih normal ya? Masih terdengar normal? Masih, Mbak. Oke, terima kasih. Karena tadi ada pesan. Oke, jadi segitiga ini terbentuk juga bukan secara tiba-tiba perempuan berkisah karena sebuah proyek kemudian membentuk ini, tidak. Ini adalah hasil refleksi pembelajaran kami bersama tim perempuan berkisah, khususnya tim konselor. Saya berharap di sini salah satu rekan saya, Nima Dewanti juga ada di sini. Dia sih janjinya gitu, tapi ya nggak tahu. Semoga dia hadir di sini karena saya merasa hangat ketika ada dia salah satunya. Nah, ini adalah ruang aman komunitas perempuan berkisah. Segitiga ini di dalamnya ada volunteerism, empathic, gender analysis, counseling based on feminist ethic. Dan dari semua hal ini yang melingkupi adalah perspektif keberpihakan kepada korban. Kemudian ada analisis feminis. Artinya apa? Bahwa ruang aman ini kita semuanya di dalamnya, konselornya, timnya adalah semuanya sukarelawan. Sukarela, volunteer semuanya. Saya merasakan betul bagaimana kuatnya jiwa volunteerism semua tim perempuan berkisah. Dan itu membuat saya terharu, bukan hanya terharu saja, kalau ada istilah yang lebih dari terharu, yang lebih dari kata sayang dan cinta, maka saya akan memilih itu. Di luar kata cinta dan sayang. Saya merasa saat ini hidup saya tidak pernah seumur hidup saya merasakan cinta yang begitu besar dari tim perempuan berkisah. Nah, ini jiwa volunteerism itu. Kemudian empatik. Kita dalam prosesnya itu bersikap dan mendengarkan dengan empatik, deep listening. Bagaimana proses ini kemudian menjadi bagian dari mendengar aktif, mendengar sambil mindfulness, kita hadir sepenuhnya di situ. Kita melakukan pemetaan, setiap konseli bercerita, baik melalui chat room maupun melalui telepon langsung. Saya kadang sering juga menerima telepon langsung, tapi ada juga konseli yang memang dia tidak nyaman ketika via telepon maupun via video. Jadi dia nyaman via chat. Kenapa dia tidak nyaman? Itu yang nanti akan kita bahas. Kemudian gender analysis. Dalam proses konseling kami, berbasis etika feminis, di dalamnya ada proses bagaimana kita melakukan proses penyadaran sehingga konseli atau istilah lain yang mungkin bisa kita pilih adalah korban, bertransformasi menjadi penyintas. Seperti apa penyintas itu? Ciri-cirinya, dia adalah manusia baru, perempuan baru yang sudah merasa pulih dan berdaya. Kami tidak menyebut istilah sembuh, tapi pulih. Kenapa pulih? Karena pada dasarnya, meskipun dia korban, tapi dia punya potensi. Dia punya kekuatan. Kami yakin dia mampu mandiri. Dan kami yakin dia mampu berdaya, dia mampu pulih. Dia pulih berdasarkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Bagaimana kekuatan itu muncul? Itu terjadi dalam proses konseling berbasis etika feminis, teman-teman. Seperti apa detailnya, kok istilahnya begini amat gitu, nanti akan saya coba. Kalau saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti saya akan perlihatkan beberapa presentasi saya di sebelumnya, masih dalam laptop saya di sini, jadi saya akan gampang memilihnya lagi. Jadi sender, teman-teman, kalau teman-teman sering mendengar kata sender, kenapa sih perempuan berkisah pakai sender? Sender itu istilahnya juga sebenarnya muncul dari kalian, pembaca. Dari follower perempuan berkisah yang sangat luar biasa energinya. Bahkan saya pernah uji coba tengah malam, tim perempuan berkisah posting kisah. Atau misalnya posting di Instastory. Kita cek aja sih uji coba, mereka ada yang respon, ternyata ada. Luar biasa. Ya, saya selain tim perempuan berkisah, saya ingin mengucapkan pada follower perempuan berkisah, terima kasih atas kebaikan kalian, terima kasih atas energinya. Nah, kenapa sih kisah sender itu perlu ada editing, teman-teman? Karena semua kisah yang masuk dari beragam latar
belakang pendidikan sosial budaya yang ditulis oleh seorang yang bisa jadi dia sudah pulih, bisa jadi dia masih dalam kondisi kalut ya. Teman-teman merasakan sendiri bagaimana orang menulis dalam kondisi kalut. Bagaimana orang yang dalam kondisi kalut tiba-tiba dia pengen rilis gitu saat itu juga. Proses menulis, expressive writing yang ada di Perempuan Berkisah itu adalah proses rilisnya dia. Itu satu langkah menuju pulih. Dari proses editing itu kami lebih banyak sih kendala pada typo ya teman-teman. Ini makanya kepada tim redaksi saya sehormat-hormatnya mengatakan ini karena mereka sangat sabar. Teman-teman bayangkan sendiri kalau akun-akun lain itu pakai screenshot, teman-teman pasti adalah pembaca yang paling pengertian karena memahami mau typo mau enggak. Kalau Perempuan Berkisah kami edit dulu, kami atur alurnya tanpa mengubah esensi dan kecuali kalau ada istilah-istilah yang misalnya membuat kita ketrigger dan sebagainya, itu kita perhalus. Itu ya teman-teman. Dan proses kisah itu kemudian bukan hanya semata kemudian itu viral dan lain sebagainya. Yang lebih penting dari itu adalah ada proses pembelajaran kepada sender itu sendiri atau kepada korban, kepada konseli. Dan di proses ini hasil akhirnya adalah transformasi dari korban menjadi penyintas. Seseorang yang sudah memiliki pemikiran yang kritis dan juga transformatif. Kritis transformatif itu bagaimana? Kalau kritis itu, misalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya dokter, sudah diperlakukan udah kayak nggak sewajarnya manusia. Dia ketika konseling di kita belum sepenuhnya kritis menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh suamimu adalah salah satu tindakan KDRT. Dia masih merasa cinta. Ketika dia masih mengatakan itu, berarti dia belum berpikir kritis, belum memiliki pemikiran yang kritis, belum mencapai pada kesadaran kritis. Catat, belum mencapai pada kesadaran kritis. Karena belum mencapai kesadaran kritis, maka dia merasa masih harus balik lagi, saya masih cinta, saya dan sebagainya. Di proses itu, kita tidak akan memaksa, teman-teman. Kita tidak akan memaksa. Tapi kita terus bersabar, membuat dia mengungkapkan semua yang kita lakukan istilahnya adalah pembongkaran luka batin. Di situ ada proses di mana konseling korban itu terus di ruang chat itu mengungkapkan apapun, kalimat sekasar-kasarnya dia kepada pelaku dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kita minta kebutuhanmu apa, dia mengatakan bahwa saya masih pengen rujuk lagi, meskipun dia sudah di PHP sekitar 6 bulan atau 3 bulan misalnya. Di proses ini kita masih tetap bersabar. Oke, terima kasih, sangat wajar. Kami tahu yang paling mengetahui kamu adalah perasaanmu, kamu yang sekian tahun bersama pasanganmu, jadi kami hormati saat itu. Konseling kami itu tidak hanya 1 sesi atau 2 sesi, bahkan ada yang berbulan-bulan, tergantung korbannya, tergantung kasusnya. Nah, pada saat Perempuan Berkisah, kenapa sih Perempuan Berkisah itu tidak begitu galak atau misalnya posting-posting tentang teori ini, itu, dan sebagainya. Kenapa lebih ke mental healthy? Iya, kenapa? Nggak ada yang salah kan dengan itu. Karena apa? Tujuan kami adalah di situ konseli ikut membaca apa yang sedang kami hubungkan. Dan pernah ada satu konseli yang kemudian dia memutuskan, iya, aku merasa aku sudah siap untuk menceraikan suamiku, iya, aku sudah siap untuk blokir semua nomor pacarku, aku merasa sudah siap untuk putus dan sebagainya. Alasannya apa? Karena aku membaca misalnya dialog diri Perempuan Berkisah atau tulisan-tulisan konten dari yang lainnya. Itu salah satunya. Karena jadi kalau teman-teman tahu ada Perempuan Berkisah, kok bahasnya itu terus sih gitu. Karena memang kami ada misi tersendiri untuk sender juga ikut membaca. Kami tidak ingin menggurui mengatakan bahwa ini benar, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, tidak. Tapi biar sender sendiri yang ikut menganalisa sendiri, ikut mempelajari apa yang kami lakukan, ikut merenungkannya sendiri, ikut merefleksikannya sendiri. Nah, itu
Kalau ketika dia oke, saya merasa saya harus putus, saya merasa harus ini karena ini adalah KDRT ini tidak dibenarkan, itu dia udah mencapai pada kesadaran kritis. Tetapi ketika dia dari kesadaran kritis itu dia merasa saya sudah lega banget nih gitu. Saya merasa hidup sendiri juga asik-asik aja gitu kan. Saya merasa leluasa sekali baru kali ini ya hidup sebahagia ini gitu kan. Terus ketika ada sender lain yang membutuhkan pertolongan misalnya donasi dan sebagainya, kami tidak pernah memaksa, kami tidak pernah meminta. Tiba-tiba ada konseling lain yang merasa sudah pulih, dia merasa Kak, aku mau ini aja, mau nyumbang ke konseling ini. Ini mungkin yang tidak dan jarang kami ungkapkan di depan layar atau di media sosial bahwa banyak sekali peran dari penyintas ikut membantu menyumbang sesama penyintas lainnya. Nah, di situ ketika dia sudah mau berdonasi, ketika dia sudah mau share, mengedukasi di media maupun di lingkungan sekitarnya bahwa ini nggak benar melakukan kampanye sosial, maka dia sudah mencapai pada kesadaran transformatif. Dia sudah berani menyuarakan bahwa ada ketidakbenaran di sini, ada kekerasan di sini. Pada proses itu dinamakan proses transformatif. Kalau dalam buku konseling feminis itu ada istilah lagi namanya real potensil, kesadaran real dan juga kesadaran potensil. Nah, ini mungkin yang jarang kita ungkapkan karena kami berusaha untuk tidak terlalu banyak bicara teori, cukup ini kami yang pahami dan kemudian kami laksanakan, kami lakukan. Di apa yang teman-teman baca itu adalah sarinya, itu adalah hasil perenungannya, itu adalah hasil refleksinya. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke sini. Tadi saya cerita bahwa ruang aman perempuan berkisah itu bentuknya apa sih? Ini ya, ruang aman perempuan berkisah, saya memetakannya itu ada 4. Pertama, ruang aman khusus untuk internal pengurus perempuan berkisah sendiri. Ada siapa saja mereka? Di sana ada tim redaksi, di sana ada tim konselor, di sana ada tim ilustrator dan desainer grafis. Itu ruang aman, bukan hanya ruang untuk berkoordinasi, nanti kita nulis apa, kita ngedit apa, tidak. Tapi ruang aman benar-benar ruang aman kita mau gila segila-gilanya di situ, kita mau bercanda yang kadang nggak jelas. Kemudian kita juga mau misalnya curhat gitu. Di situ ruangnya, kita merasa sudah seperti keluarga, kita merasakan kehangatan di situ. Kemudian kita mau mengungkap sisi tergelap kita, sekalipun di situ bisa. Kalau tidak nyaman biasanya personal to personal ya, teman-teman. Itu ruang aman pertama. Ruang aman kedua adalah ruang aman khusus untuk konselor. Karena perempuan berkisah sekarang sudah ada sekitar 30 konselor dan 27 konselor baru. Jadi kami butuh ruang aman tersendiri, bukan hanya berkoordinasi untuk menceritakan perkembangan konseli di ruang aman konseli, tetapi juga di situ kita ada proses evaluasi, proses pembelajaran, ada forum diskusi rutin khusus mereka untuk menguatkan kapasitasnya, untuk saling mengkritik, saling refleksi bahwa kamu tuh nggak tepat melakukan ini, harusnya tuh begini, begini, begini. Di situ kami saling menelanjangi diri sendiri, prosesnya adalah bertumbuh, jadi ya mau kita dapat kritik, mau kita dapat apresiasi, ya nggak apa-apa di situ. Kemudian yang ketiga adalah ruang aman yang secara terbuka. Ruang aman secara terbuka ini yang teman-teman lihat di Instagram. Kenapa ya terbuka kok disebut ruang aman? Inilah salah satu harapan kami bahwa di perempuan berkisah kami mengusahakan jangan ada komentator yang mengungkapkan kebencian terhadap sender maupun terhadap sesama komentator lain, terhadap follower lain. Ketika kami mengetahui dan dapat laporan itu, kami langsung blokir atau kami batasi komennya. Kenapa ini penting? Bukan ini menghalangi tentang keterbukaan pendapat, karena itu bukan ruangnya. Halo, itu bukan ruangnya. Kalau kamu mau berdebat, mau apapun itu silakan di ruang lain. Itu adalah ruang aman untuk kita berbagi apa yang kita pikirkan, masalah-masalah kita. Sender sudah berani curhat kayak gitu aja udah bagus. Kok sekarang kamu mengata-ngatai dia dengan kalimat-kalimat kebencian, jadi kita biasanya langsung blokir. Gitu. Ini yang kami sebut sebagai ruang aman secara terbuka, menciptakan budaya tanpa ada victim blaming, pelan-pelan. Kemudian
Jadi di ruang terbuka ini bisa katakan bahwa konselornya itu bukan kami, tapi konselornya adalah sesama follower melalui postingan chatnya. Bahkan ada sender yang dia mau kisahnya diangkat di Perempuan Berkisah hanya karena ingin mendapat penguatan dari komentator. Jadi kalau teman-teman pernah mencoba untuk berbagi kekuatan, itu semuanya dibaca oleh sender. Nggak ada yang nggak dibaca. Terakhir ada sampai sender yang mengclipping komentar-komentar kalian. Di clipping itu, di print, terus di clipping, dia bukukan. Dia share ke kami juga sempat share. Alasannya apa? Karena ketika aku down lagi, aku tinggal membaca komentar itu yang sudah menguatkanku. Itu konteksnya waktu itu sender adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh abdi negara, oknum abdi negara. Oke, ruang aman yang keempat adalah ruang curhat khusus anggota Perempuan Berkisah yang dia adalah sender maupun bukan sender. Jadi ada ruang aman khusus. Jadi teman-teman Perempuan Berkisah yang saat ini sudah bergabung menjadi anggota, ada ruang aman untuk kalian. Nanti kita akan berikan informasi selengkap-lengkapnya tentang itu. Termasuk yang ruang aman terbuka ini juga teman-teman akan ada akun khusus untuk Perempuan Berkisah, Bandung, Makassar, dan sebagainya. Oke, itu adalah ruang aman Perempuan Berkisah ya teman-teman. Sekarang, how to be a great support system. Kita kembali lagi ke tema bagaimana sih menjadi support system yang hebat, yang great gitu loh. Great untuk siapa sih teman-teman? Great untuk kita sebagai pendamping, sebagai support system, sebagai konselor, atau great bagi teman kita yang sedang mengalami peristiwa traumatik. Atau great bagi konseli, atau great bagi korban. Ini pertanyaan penting sekaligus pengantar sebagai sudut pandang kita bersama. Jika dari kami, pembelajaran kami Perempuan Berkisah ada yang keliru atau teman-teman tidak sepakat, silakan. Karena setiap pengalaman itu selalu berharga ya, jadi kami akan sangat menghormati itu. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih jadi support system yang great itu, teman-teman mungkin 2 hari ini sudah mulai memahami apa itu support system. Simple sih ya teman-teman, support system itu. Kalau di lingkaran itu bisa ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, itu seperti apa, tapi biar teman-teman tidak bingung, saya langsung masuk saja bahwa ya support system itu adalah sistem pendukung. Terdiri dari apa saja? Ada jaringan individu yang memberikan dukungan praktis maupun emosional kepada individu lainnya. Ada juga sistem dukungan, makna lainnya adalah sistem dukungan sosial yang berisi beberapa orang yang kamu percayai sebagai tempat menyampaikan keluh kesah, tempat mencari bimbingan. Support system menjadi komponen kunci dari hubungan yang solid, kesehatan psikologis yang kuat. Bisa juga support system adalah orang pertama yang kita temui saat menghadapi krisis pribadi dan membutuhkan bantuan segera. Artinya kenapa tidak disebutkan ini keluarga atau tidak, tapi orang pertama, karena bisa jadi support system itu bukan dari keluargamu. Kalau teman-teman sekarang lihat di sini, ada keluarga ya, orang tua, saudara, nenek, kakak, sepupuh. Itu bisa masuk support system. Ini adalah lingkaran pertamanya. Kemudian lingkaran keduanya adalah teman, sahabat. Teman di sekolah, di kampus, maupun di rumah, organisasi komunitas, kemudian juga komunitas online maupun offline. Dan sekarang kita bahagia sekali ya, kita beruntung berada di sebuah zaman di mana IT, teknologi berkembang begitu pesat, sehingga kita bisa melakukan forum seperti ini, sehingga juga muncul banyak support system online yang bahkan bisa jadi lebih efektif daripada offline. Teman-teman, karena kita misalnya yang di Makassar tiba-tiba kita butuh bantuan, kita menghubungi support system online, siapa saja di dalamnya, ternyata ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Inilah kemudahan-kemudahan yang saat ini kita alami. Kemudian ada juga organisasi keagamaan dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa apa? Bisa di kantor kalian misalnya, ada ruang aman khusus sesama teman atau komunitas, itu. Oke. Kita langsung saja masuk ke sini ya teman-teman sebelum nanti ke pembelajaran. Mengapa sih penting support system? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya, tetapi biar diskusi kita terstruktur ya teman-teman. Ada hubungan erat antara hubungan sosial dan juga aspek kesehatan, kesejahteraan. Jadi ada istilah begini,
berdaya sejak dalam pikiran. Banyak sekali sender-sender yang dia sebenarnya secara ekonomi sudah sejahtera, sudah berdaya, dia punya posisi yang tinggi, tapi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, tiba-tiba dia down, dia ingin menghilangkan nyawanya, kemudian juga self-harm, dia juga macam-macam. Di sini yang kemudian kita sebut pentingnya sekali berdaya sejak dalam pikiran. Berdaya sejak dalam pikiran. Karena ketika proses berdaya sejak dalam pikiran itu sudah muncul, maka apapun posisimu, apapun kondisimu, kamu sudah siap. Itu. Mungkin tidak selalu ideal, tetapi setidaknya kita siap atau kita tetap bertahan. Kemudian meningkatkan resiko depresi, bunuh diri, penyalahgunaan alkohol, obat terlarang, dan sebagainya. Bisa juga untuk pengembangan diri, dapat mendorong pilihan dan perilaku yang positif. Seperti di Perempuan Berkisah, kami di situ dalam proses aktualisasi diri. Jadi kami berkomunitas bukan untuk saling menunjukkan eksistensi diri, tetapi sedang beraktualisasi. Kita sedang tegang nih, kita sedang apa, kita curhatkan di situ. Gimana langkah-langkahnya, sebaiknya seperti apa gitu. Di situ terjadi proses aktualisasi diri. Saya mulai senang sama seorang nih, atau saya lagi banyak ini nih kegiatan, saya senang sekali gitu. Itu juga salah satu perilaku positif. Jadi support system berperan mendorong perilaku positif itu. Kemudian support system yang baik dan kuat juga membantu mengurangi konsekuensi gangguan mental, membantu untuk menghadapi situasi sulit. Kemudian support system membantu hadapi stres, tidak hanya mendorong menjadi lebih baik, dukungan sosial juga akan membantu seorang mengatasi stres. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Jadi menjadi support system yang baik bagi orang terdekat itu bagaimana? Ada kita sebagai individu menjadi support system teman kita, keluarga kita. Ada sebuah komunitas sebagai komunitas menjadi support system orang-orang yang mungkin tidak pernah mereka kenal. Orang-orang yang datang ke mereka untuk meminta, bukan minta pertolongan sebenarnya, meminta kekuatan. Tuh. Apa saja sih sebenarnya tahapannya yang bisa dilakukan? Di sini saya pakai tahapan, tetapi teman-teman bisa kembangkan sendiri, tidak harus ini berurutan. Jadi tergantung situasinya. Oke, pertama, ini sangat basic dan sangat teknis. Sambut temanmu dengan sikap yang empatik. Kalau bisa rangkul dia, minta izin dulu. Aku boleh peluk kamu nggak sih, gitu kan? Jangan lupa selalu minta izin dia, konsennya terlebih dahulu ya. Aku boleh peluk kamu ya? Iya, boleh gitu kan. Baru kamu peluk. Oke, setelah sudah nyaman, sama-sama nyaman, ada proses transformasi energi di mana kalian merasa aman gitu berhadapan dengan orang tersebut. Maka mulailah percakapan, yakinkan bahwa kamu dapat dipercaya. Katakan kepada mereka bahwa kamu peduli dengan kondisinya. Terserah pakai bahasa apa. Saya di sini pakai bahasa Indonesia sebagai contoh. Teman-teman silakan mau pakai bahasa Makassar, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Papua, silakan. Dan kamu ungkapkan bahwa kamu ingin menolong dia. Aku ada di sini untuk kamu nggak sendiri loh. Hal-hal seperti ini kan simpel ya teman-teman. Kita tuh selalu bertanya, gimana ya menghadapi teman yang gini, saya gagap nih, ngadepin teman, saya bingung nih, hanya diem aja, bingung mau ngapain, saya jadi ikutan ke-trigger juga gitu kan. Jadi di sini kita ngomong sangat teknis sebelum nanti, setelah tadi ya saya mendaki-daki soal teori kritis transformatif. Kemudian setelah itu beritahukan bahwa kamu bersedia untuk membantu. Yakinkan kepadanya bahwa kamu siap, kamu dapat dipercaya, kamu mampu meluangkan waktumu, serta mau mendengarkan segala hal yang ingin dia bicarakan secara mendetail. Kalau dalam konteks ruang aman perempuan berkisah di ruang konselingnya, proses konseli atau korban menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, kadang bahkan juga tahu-tahu tengah-tengah dulu atau awal dulu terus akhir atau apa itu terserah gitu. Karena di situ sedang terjadi proses pembongkaran luka batin. Kamu di situ mau mencaci pelaku dan silakan. Di situ ada proses rilis. Kenapa tahapan ini penting sekali? Karena percuma kita mau ngomongin kebutuhan dia apa, tapi dia belum rilis, masih penuh, belum ada yang dikosongkan dari ininya.
dari luka-lukanya. Proses pemongkaran luka batin itu bisa cepat, bisa lama, tergantung ya. Kalau perempuan berkisah pernah melakukan pelatihan self healing dan meet up waktu itu sekaligus beberapa kali di kota-kota, itu kita kalau secara langsung ya, misalnya kalau untuk grup gitu, kita bisa pakai musik, kita pakai tools-nya ada, tapi di sini mungkin tidak saya jelaskan karena cukup panjang dan ada yang berlembar-lembar juga, jadi kira-kira secara umum begitu. Kemudian biarkan dia bercerita terlebih dahulu, dengarkan dengan empati. Disitulah proses mendengarkan aktif itu berlangsung. Kalau teman-teman sering membaca di Perempuan Berkisah ada tips-tips kayak gitu, itu memang sangat penting untuk kita share, karena itu langkah teknis yang semoga sederhana yang bisa teman-teman terapkan di lingkungan sekitar teman-teman. Di sini terjadi deep listening with compassion. Salah satu skill yang dibutuhkan di zaman now, istilahnya itu di zaman now, termasuk di dunia relasi dan juga kerja. Kalau saya sebagai konselor, saya biasanya ketika konselingnya via telepon, saya tetap mendengarkan dia, tapi pikiran saya sambil bekerja, sambil aktif, saya hadir sepenuhnya di situ sambil saya memetakan ini ya, posisi sender di mana, pelaku bagaimana, kemudian kita analisa berbasis etika feminis, siapa yang jadi korban, realistik kuasanya seperti apa, siapa yang toksik gitu kan. Di situ sambil menganalisa gitu. Keterampilan kayak gini memang tidak bisa tiba-tiba, tapi harus dibiasakan gitu. Nah, dalam proses pemetaan itu akhirnya kita tahu, kita bisa menebak korban kayaknya butuh ini deh, tetapi jangan ungkapkan dulu. Terkait kebutuhan korban, biar korban yang mengungkapkannya. Korban harus dikasih will, free will. Harus dikasih kebebasan dia untuk mandiri, mengambil sikapnya sendiri. Karena dia yang akan menjalankan itu. Jangan sampai kita merasa sebagai konseli atau kita sebagai pendamping korban KS misalnya, korban kekerasan seksual, kita merasa kita paling paham nih. Ini tuh nggak benar gitu kan. Kita merasa paling paham langkahnya seperti apa. Ketika kita mulai sebagai konselor, muncul perasaan-perasaan itu, please tahan dulu, refleksi dulu. Tahan. Karena kita sedang berhadapan dengan korban, kepentingan korban yang belum pulih. Jangan kita merasa, jadi gini, kalau kita menuruti kepentingan kita, marahnya kita kepada pelaku, kemudian kita langsung memviralkan, kita langsung sebar kronologi yang gegabah dengan istilah-istilah yang begitu jelas, bukti chatnya dan sebagainya, kami menghindari itu. Siapapun tim konselor perempuan berkisah ketika sudah melakukan itu, kami kritik keras untuk tidak melakukannya lagi. Jadi kembali lagi ke diri kita, posisi kita itu siapa sih? Mau dia viral, mau dia di mana-mana, diwawancara di mana gitu, tetap aja kamu tuh pendamping, kamu ada di belakang. Ada konseli, ada korban yang perlu dipikirkan masa depannya setelah viral itu dia bagaimana. Apalagi dia belum pulih. Jadi tahan, tolong tahan. Ini juga yang selalu terjadi proses refleksi di antara kita sama konselor. Setelah kita kemudian pastikan menyimak ceritanya sampai akhir, please jangan motong kalimatnya dulu. Menghormati batas privasinya dengan tidak bertanya dan mengorek ceritanya lebih dalam. Kecuali dia berkenan menjawab pertanyaan kamu. Setelah dia bercerita, ingatlah untuk berterima kasih. Terima kasih ya, kamu udah mau percaya aku untuk bercerita seperti ini. Kamu tangguh banget sih, udah seperti ini ya Allah, gitu kan misalnya. Ungkapkan saja, nggak usah malu-malu. Itu memiliki energi tersendiri bagi korban agar dia merasa tidak sendiri. Kemudian tawarkan padanya jika dia membutuhkan pertolongan profesional. Kamu mau nggak misalnya kira-kira kalau nanti kita ke konselor dulu, kemudian nanti konselornya akan tahu psikolog yang tepat untuk kasus ini apa gitu. Kenapa harus melalui konselor dulu? Kenapa tidak langsung ke psikolog? Karena teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua psikolog juga punya perspektif keberpihakan terhadap korban. Tidak semua psikolog seperti itu. Dan ini juga sempat diungkapkan oleh salah satu psikolog yang biasa berkolaborasi dengan kami. Bahkan temannya dia ketika dia lulus S2 psikologi saja, nggak semuanya teman-temannya itu paham apa itu perspektif gender, itu nggak semuanya. Dan kami punya
catatan, punya jaringan psikolog yang tepat untuk menangani perempuan korban kekerasan seksual itu yang mana. Kami punya jaringan itu. Kami perempuan berkisah tadi bilang bahwa kita berkolaborasi. Pernah dalam sebuah kasus konseli dari satu daerah di luar Jawa, karena dia ketika periksa infeksi menular seksualnya distigma oleh dokternya, kemudian dia ingin dicarikan dokter atau mungkin bidan yang punya perspektif tidak menghakimi korban. Disitulah kemudian kita kerjasama dengan puskesmas yang ada di sana. Pertama kita kerjasama dulu dengan komunitas di sana, misalnya PKBI. Kami bekerja sama dengan PKBI. PKBI tolong ada jaringan tidak untuk bidan yang tepat untuk menangani korban ini? Ada. Jadi sebenarnya kita bekerja online dan juga offline. Offline itu dilakukan secara kolaborasi. Tapi ketika ada pendamping tim perempuan berkisah yang memang ada di satu daerah, ya berarti perempuan berkisah yang menangani online offline-nya gitu. Termasuk kasus terakhir itu di Surabaya, di sana ada tim perempuan berkisah yang di Surabaya, ya udah dia ikut menemani, ikut mencoba mengeluarkan korban dari lokasi, dari tempat pelaku, kemudian didampingi. Itu. Jadi catatan di poin ini, di tahapan ini adalah jangan asal merujuk korban atau teman kita pada seorang psikolog kalau kita nggak paham psikolognya seperti apa. Kemudian jika dia masih gelisah, sulit tidur, menangis terus-menerus, disinilah kemudian skill teman-teman yang mungkin punya skill untuk self healing, silakan ditawarkan ke dia, nyamannya apa. Kamu kalau untuk self healing enaknya apa? Expressive writing, jurnal diri, ataukah meditasi, mengatur pernapasan, GSC, finger holding ya. Kemudian finger tapping juga bisa. Finger holding itu untuk beberapa orang cocok, untuk orang lain belum tentu cocok. Dan misalnya kalaupun meditasi, tidak harus meditasinya adalah meditasi yang kayak yoga, aturannya harus seperti apa gitu. Meditasi itu kan sebenarnya tentang kenyamanan ya, tentang mindfulness, hadir sepenuhnya. Mau kamu sambil duduk, sambil rebahan, mau apa, proses meditasi ada, bisa berlangsung. Mungkin orang tertentu kayak saya kadang proses meditasi saya itu, mindfulness saya itu ketika saya lari pagi. Saya merasa sedang terbang. Saya lari pagi, saya mendengarkan musik, saya seperti terbang. Saya mindfulness itu, saya tidak sadar saya sedang meditasi di situ. Dan biasanya efeknya adalah pikiran kita menjadi luas, banyak sudut pandang yang muncul dengan tenang, dan apa yang menurut kita kemudian buntu jadi terbuka. Salah satunya itu. Kemudian setelah dia sepakat untuk didampingi ke profesional maupun pengadaan layanan terdekat, usahakan tetap dampingi dia dan bantu kawal kasusnya. Kawal kasusnya. Kawal itu berarti apa? Dari awal sampai akhir kamu harus terus bertanya, gimana perkembangannya ketika dia merasa putus asa. Nggak apa-apa kamu putus asa, ini memang merepotkan, jadi ya nggak apa-apa, berhenti dulu, nanti kita coba lagi ya, gitu kan. Nggak apa-apa, tetap temani dia. Jadi ini untuk orang terdekat kita ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau untuk support system berbasis komunitas? Kalau tadi yang support system bagi orang terdekat, kalau bisa saya resume, saya ringkas, teman-teman lihat di sini di tengah itu ada tulisan besar-besar. Jadi ada beberapa hal penting di sini yang kalau bisa saya rangkum adalah pentingnya perspektif keberpihakan pada korban. Penting kamu percaya pada penyintas. Kamu harus percaya dulu sama apa yang ingin dia ceritakan. Jangan sanksi. Percaya dulu ke dia. Kemudian please tidak menghakimi. Misalnya, kamu sih udah pacarmu udah kayak gitu, masih aja mau balik lagi. Gimana sih? Terus kamu juga nadanya gitu sih. Ngapain sih di kamar kos gitu kan? Ngapain ketika dia ngajak itu, kamu kohetel ikutan juga gitu loh. Please jangan ada kalau memang secara refleks pikiran kita muncul seperti itu, tahan dulu, jangan diungkapkan. Biar itu pikiranmu dulu. Jadi sikap itu juga bagian dari ekstrim ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar tentang ekstremisme, itu bagian dari ekstremisme. Please jangan keluarkan dulu. Itu ekstrim atau tidak ketika itu sudah dikeluarkan. Kalau masih dalam pikiran teman-teman berarti belum. Kemudian pentingnya psychological first aid atau PFE. Dan mendengar aktif tadi, empatik, deep listening, hubungkan ke profesional maupun jaringan pengada layanan kalau dia sudah memberikan konsen dan menawarkannya.
Kemudian tetap responsif ya. Responsif itu maksudnya ketika temanmu butuh ini nggak harus kemudian dia berharap kamu nggak kemudian berharap dia ngomong dulu gitu, karena ada beberapa korban itu dia nggak enak karena dari awal sudah dibantu kamu, ya kamu yang nggak apa-apa responsif bertanya apa yang dibutuhkan. Kemudian kawal terus, dampingi terus teman kita ya, dan jangan lupa untuk melakukan kolaborasi. Nah, secara umum support system berbasis komunitas, teman-teman, secara umum, secara singkatnya itu hampir sama dengan yang tadi, tetapi mungkin ada prinsip-prinsip yang perlu teman-teman perhatikan. Perempuan berkisah tidak merasa bahwa ini yang paling baik, tetapi jika di sini kita bisa saling belajar, berbagi pengalaman, karena setiap tempat itu berbeda, tidak apa-apa, nanti kita diskusikan. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Pertama, misalnya secara umum, tadi langkahnya etikanya hampir sama, percaya dan berpihak kepada korban hingga pulih dan berdaya. Pulih itu seperti apa tadi sudah saya terangkan. Pahami bahwa pendamping di ruang aman adalah sebagai katalisator. Jadi jangan memaksakan nilai-nilai kita kepada korban. Seakan kita paling paham kebutuhan korban, sehingga terjebak melakukan internalisasi patriarki dalam bentuk lain. Apa ini? Jadi gini, kalau patriarki yang biasa kita kenal itu kan di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga terkecil gitu kan. Salah satu pihak menekan, memaksa, seakan paling tahu yang terbaik. Nah, kalau dalam proses konseling bisa jadi konselor itu bisa jadi seakan paling tahu kebutuhan konseli, sehingga kadang tanpa sadar dia melakukan pemaksaan, menuntut konseli atau korban untuk melakukan seperti apa yang dia mau. Padahal kondisi korban misalnya belum pulih. Dan di sini penting sekali hasil diskusi kami, hasil pembelajarannya kami adalah di beberapa kasus yang pernah kami tangani, penting sekali melakukan mitigasi resiko, teman-teman. Teman-teman sebagai konselor misalnya, sebentar, apakah waktu saya masih sudah habis ya? Teman-teman sebagai konselor misalnya melakukan konsen kepada korban, kamu maunya apa? Kok kamu kayaknya mau ke psikolog ya gitu kan? Kamu mau nggak gitu kan? Nanti kita viralkan. Mau gitu kan? Kita nggak berpikir bahwa korban itu tahu nggak dampaknya itu. Ini yang dinamakan dengan mitigasi resiko. Jangan sampai kita mengungkapkan kebutuhan korban, istilahnya konsen, tapi konsennya juga nggak jelas. Konsen itu harus sadar, harus tahu dampaknya apa. Kalau misalnya dia kayak, kalau istilah teman saya nih Wadewanti di konselor perempuan berkisah adalah, kita tuh kayak jejalin makanan jajan ke anak kecil gitu. Kamu mau apa gitu? Aku mau bubur. Nih, aku kasih bubur gitu. Enggak dikasih. Tapi kalau kamu makan bubur nanti ke perut kamu begini-begini, atau kamu mau apa? Aku mau mie ayam yang pedas gitu kan. Oh iya, aku ambil mie ayam ya gitu kan. Enggak gitu. Tanya dulu, kalau kamu makan mie ayam pedas, perutmu nanti sakit gitu. Misalnya, kalau konteks proses konseling, kamu maunya apa? Aku mau nih pelaku diviralkan nih, biar dia nggak tahu kalau efek dari viral adalah identitasnya juga akan terungkap, masyarakat akan kepo, wartawan apalagi. Sementara dia belum pulih sepenuhnya, sementara dia belum tentu siap menghadapi semua itu. Jadi ini yang mau berada di depan, pengen ngartis, pengen terlihat baik, pengen terlihat Xavier syndrome-nya itu siapa sih di sini tuh? Pendampingnya, apa korbannya ini. Kenapa kemudian diskusi kami adalah please pertimbangkan kepentingan korban. Kemudian ketika sebagai pendamping kita mulai bersikap arogan, maka diam dulu, refleksi dulu, dan mitigasi resiko tadi. Basisnya adalah informed consent. Informed consent-nya juga nggak asal, nggak kayak kita ngasih makan anak kecil, jelaskan dampaknya. Jadi nggak sekadar situasi kondisi korban lalu kita kemudian reaktif, segera melakukan satu tindakan tertentu. Perlu sekali mitigasi resiko, apapun itu. Pendamping perlu sekali memberikan informasi kepada konseli, apakah psikolog sudah dibutuhkan dan apa konseli paham kenapa hal tersebut dibutuhkan. Psikolognya itu siapa? Kita harus analisa. Perempuan berkisah pernah ditawari sebuah proyek yang di situ harus bekerja sama dengan psikolog-psikolog yang begitu banyak. Ketika kami tanya latar belakang psikolognya bagaimana, mereka tidak mau memberikan keterangan itu, maka kami tidak akan ambil itu. Kemudian tiap tindakan harus ada catatan manfaat dan mudorotnya, karena ini bagian dari mitigasi resiko.
Dan perlu juga memetakan apakah psikolog yang direkomendasikan punya perspektif yang clear, punya perspektif yang tidak menghakimi korban, tidak victim blaming gitu kan, dan punya standpoint position, keberpihakan kepada korban. Jangan sekedar dirujuk sementara kesadaran informasi yang diberikan belum memenuhi kebutuhan dan keinginan korban. Ini catatan pembelajaran dari kami, tim konselor perempuan berkisah, yang semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk siapapun. Dan jika kami ada yang keliru atau mungkin kami terlalu arogan, kami senang sekali mendapat masukan karena ini juga penting untuk pembelajaran kami. Nah, kalau teman-teman tadi masih bingung apa saja sih tahapannya, misalnya kalau ada teman yang mengalami peristiwa traumatis seperti mama papa saya bercerai, karena kan tadi yang saya ungkapkan tahapannya itu kan umum ya. Kalau ini di sini ada detail, contohnya misalnya mama papa saya bercerai, apa yang perlu kita lakukan? Yes, yang mana yes dilakukan, yang no bagaimana? Kemudian foto badan aku disebar sama mantanku. Apa yang perlu kita ungkapkan ke teman kita itu? Kalau ini udah bukan konselor yang udah berpengalaman ya teman-teman, ini bisa kita sesama teman saja. Jadi apa saja langkah-langkahnya? Misalnya kalau kita komunitas lain yang online itu, di sini kami tulis nih, tawarkan bantuan misalnya dirujuk ke SafeNet Voice misalnya atau purplecode.id yang memang mereka berpengalaman teman-teman menangani itu gitu. Kalau untuk penguatan mental, penguatan korban hingga pulih dan berdaya, mari silakan di Perempuan Berkisah sebisanya kami. Kemudian pacarku melakukan kekerasan padaku. Ini ada semua di sini. Apa saja yang akan dirujuk, kemudian aku mengidap HIV, kemudian aku positif hamil, aku belum siap. Di sini aku tulis ada perkumpulan Samsara, kemudian ada Help Nona, silakan di situ. Kemudian aku nggak kuat, mending aku akhirin semua, mending aku mati aja dan sebagainya. Kalau udah seperti ini kalimatnya seperti apa? Dan yang penting dari tema kita juga, saya akan kembali lagi bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual, teman-teman. Meskipun teman-teman adalah pelajar dan mahasiswa yang tidak langsung memberi masukan pada naskah akademik ataupun rancangan RUU-nya, tidak apa-apa, karena untuk sebuah dukungan seperti ini ada yang struktural, ada juga yang cultural, ada yang kultural. Kalau kultural di sini kita bisa sama-sama misalnya percaya penyintas, percaya ke temanmu kalau temanmu jadi korban KS. Bertindak secara asertif dan berani mengatakan tidak untuk dirimu sendiri. Kemudian edukasi diri tentang kekerasan seksual, membantu penyintas, membangun dukungan solidaritas, mau bertindak sebagai saksi, mengkampanyekan penegakan hukum bagi hak-hak perempuan, melakukan aksi dukungan untuk mendorong pengesahan RUU PKS, kemudian bisa juga kita rajin nih di konten Instagram kita, produksi pengetahuan, konten-konten yang itu bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang membacanya, agar lebih hati-hati, agar lebih aware gitu kan. Ini ada proses edukasi, kampanye publik yang lebih aware tentang pengesahan RUU PKS. Bisa juga terlibat langsung dalam mempengaruhi kebijakan, merumuskan, dan mengawal semua prosesnya. Bisa juga kita membangun ruang aman yang saat ini sedang dilakukan Perempuan Berkisah dan juga teman-teman juga di lingkungan sekitar misalnya. Ruang aman yang bagi perempuan korban kekerasan bergerak bersama penyintas itu. Halo, gimana Mbak? Iya. Iya, gimana? Mbak Lima, Iya. Waktunya 1 menit lagi ya Mbak ya. Oke, Jadi terima kita akan kasih. Pas langsung banget. masuk ke Oke, Q&A. jadi kalimat terakhir saya ini adalah yang terakhir, jadi pas banget. Jangan sampai perjuangan kita melawan patriarki justru malah tanpa sadar melawan tindak-tindak kekerasan itu justru melakukan kekerasan itu sendiri di ruang yang lain atau bentuk yang lain. Misalkan kita sebagai bagian dari support system paling paham kebutuhan korban, tapi kita ternyata melakukan pemaksaan, penekanan dan sebagainya. Padahal belum tentu korban membutuhkan itu. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan kisah, please, banyak sekali yang kirim kisah via DM, itu tidak aman teman-teman. Berkali-kali kami tim admin mengingatkan, please jangan di DM, ada inform consent di situ. Dan kalau di DM juga belum tentu kita respon, belum tentu kita buka, karena inform consent itu penting sekali. Pertama, di Perempuan Berkisah itu kan ada link tree ya, di situ klik nanti ada pilihan, kirim kisah dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa teman-teman mau donasi juga di situ ada linknya. Kemudian
ini informasi terbaru dari Perempuan Berkisah. Teman-teman yang udah punya inisiatif di lembaganya, di daerahnya atau di lingkungan sekitarnya, silakan bisa mengikuti lomba menulis kisah inspiratif ini. Selain pemenangnya begitu banyak, lebih dari 15, dan semua tulisan yang masuk juga akan kami proses, kami publikasikan di media kami. Dan deadline-nya, kabar baiknya adalah deadline-nya diundur sampai 28 Februari 2021. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menemani saya untuk belajar bersama. Untuk Mbak Feby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.